semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan berkisah tentang salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Apa ya? Ya, kami akan bercerita tentang Perang Badar. Bagaimana kisah dan ceritanya? Yuk, simak dan ikuti ya. Kalian, apa yang menyebabkan terjadinya Perang Badar? Ya, Perang Badar ini disebabkan karena kebohongan besar yang dilakukan oleh Damdam bin Amr al-Ghifari. Hal ini terjadi ketika Damdam diutus oleh Abu Sufyan untuk memberikan berita tentang bahaya yang mengancamnya kepada orang Mekah. Akan tetapi Damdam di tengah perjalanan menghentikan kudanya dan melukai hidung, muka, dan merobek-robek bajunya. Dan ketika sampai di Mekah, dia berteriak dengan suara keras, Muhammad telah menyerang rombongan Abu Sufyan dan hendak mengambil semua barang dagangannya. Mendengar berita itu, Abu Jahal pun marah dan berteriak. Lalu dia mengajak seluruh penduduk Mekah agar menyelamatkan Abu Sufyan. Pada awalnya, Abu Jahal membawa 1.300 pasukan. Akan tetapi, setelah Abu Sufyan mengirimkan surat kepada Abu Jahal yang isinya tentang pemberitahuan keadaan Abu Sufyan yang keadaan aman dan meminta Abu Jahal untuk kembali ke Mekah, maka 300 orang dari pasukannya memutuskan untuk kembali ke Mekah dan 1.000 pasukan lain tetap melanjutkan perjalanan ke Badar. Rasulullah pun mendengar orang-orang kafir Mekah datang dengan membawa pasukan untuk memeranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizin Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir tersebut. Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat yang berjumlah 319 orang. Seluruh sahabat siap membela Rasulullah dan menegakkan Islam. Peperangan Badar ini terjadi pada hari Jumat Ramadan tahun 2 Hijriah dengan pertarungan antara 319 pasukan muslim dan 1.000 orang pasukan kafir di lembah Badar. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam Jumat sebelum peperangan itu terjadi, Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan kepada umat muslim. Pada keesokan harinya, Rasulullah beserta pasukan muslimin sudah berada di daerah Badar dan menguasai sumur air minum di lembah Badar. Sedangkan kaum kafir yang sama-sama sudah berada di Badar tidak berani mendekat dan mengambil air minum dari sumur itu. Tanpa diduga, tiba-tiba pasukan kafir mengajak Rasulullah berduel. Majulah 3 orang dari pasukan muslimin dan 3 orang dari pasukan kafir. Akhirnya perduelan itu dimenangkan oleh Ubaidah bin Abi Thalib dan Hamzah dari kaum muslimin. Saat kekalahan tersebut, pasukan kafir pun sangat marah dan geram. Akhirnya pertempuran itu pun berlangsung dan Rasulullah pun ikut pertempuran itu. Sesekali Rasulullah keluar dari medan pertempuran untuk mengatur jalannya pertempuran ini. Keimanan para sahabat sangat kuat dan keberanian mereka sangat besar. Tak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan ada seorang anak kecil yang ikut dalam pertempuran itu. Nama anak itu Umair bin Waqqas. Keimanan dan keberanian para pasukan muslim membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu para pasukan muslim dan Rasulullah. Allah mengirimkan pasukan malaikat untuk melawan orang-orang kafir. Teman-teman, tahukah kalian berapa jumlah para malaikat yang diturunkan Allah untuk membantu pasukan muslimin?
Ternyata sangat banyak loh teman-teman, 3.000 malaikat. Para malaikat itu adalah tentara-tentara Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk membantu Rasulullah. Para malaikat itu pun membunuh pasukan kafir, dan atas izin dari Allah, Rasulullah dan para sahabat pun mendapat kemenangan yang luar biasa. Islam menang atas kaum kafir dan musyrik, walaupun jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan pasukan kafir. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar ini. Yang pertama, kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berani menegakkan kebenaran dan menegakkan Islam. Yang ketiga, kita harus optimis dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Yang keempat, kita harus senantiasa bergantung dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman kisah perang Badar yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.